Oke, di bahasan kali ini kita bakal bedah satu pertanyaan besar. Kenapa banyak yang bilang Cina itu udah pasti menang dalam perang dagang melawan Amerika? Kita akan lihat sama-sama strategi jangka panjang dan kartu as apa aja yang mereka pegang yang bisa jadi bakal mengubah peta kekuatan dunia. Pernah kepikiran nggak sih kalau sejarah itu sebenarnya punya siklus? Kekuatan global itu kayak tongkat estafet aja yang pindah tangan setiap periode tertentu. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan kita sekarang ini lagi nonton momen penyerahan tongkat itu dari Amerika ke China. Coba deh kita lihat polanya. Setiap 80-100 tahun sekali, dunia itu kayak ganti raja. Sebelum tahun 1945, Eropa yang jadi penguasa. Setelah itu, Amerika Serikat yang ambil alih. Dulu, transisinya lumayan mulus, karena nilai mereka mirip, sama-sama demokrasi, pasar bebas. Nah, beda sama sekarang, calon penggantinya itu Cina, yang sistemnya beda total. Justru inilah yang bikin banyak prediksi bilang kalau transisi kali ini bakal jauh lebih berantakan. Oke, kita masuk ke inti perangnya nih. Amerika nekan pakai tarif, tapi ternyata China punya satu senjata rahasia yang bikin semua gertakan itu jadi ya kurang efektif. Senjata apa tuh? Jadi strateginya Amerika itu bisa dibilang bring shipment. Mereka dorong lawannya ke pinggir jurang pakai tarif tinggi, dengan harapannya lawannya bakal nyerah. Tapi China nggak panik. Mereka santai aja nyerap tarifnya, terus cari pasar baru, misalnya beli kedelai dari Brazil, sambil ngandelin kekuatan pasar domestik mereka yang super gede. Nah, jadi apa sih kartu asnya China tadi? Namanya unsur tanah jarang atau rare earth elements. Gampangnya gini, tanpa bahan ini, smartphone di tangan kalian, laptop, bahkan mobil listrik, itu semua nggak bakal ada. Ini tuh fondasi dari semua teknologi modern kita. 100% ya, 100%. Itulah angka kontrol China atas pemrosesan unsur tanah jarang berat di seluruh dunia. Bukan cuma nambang ya, tapi ngolahnya. Artinya, Amerika mau naikin tarif setinggi langit pun, China sebenarnya punya tombol on-off buat industri teknologi mereka. Tapi jangan salah, China itu nggak cuma bertahan. Mereka punya rencana jangka panjang yang sangat-sangat ambisius. Sebuah visi buat ngebentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Rencana ini targetnya jelas banget. Di tahun 2049 nanti, pas banget 100 tahun berdirinya RRT, mereka mau jadi dominator di industri manufaktur dan teknologi canggih dunia. Ini semua bagian dari inisiatif besar yang namanya Made in China 2025, dan fokus mereka tuh tajam banget. Mulai dari mobil listrik, panel surya, sampai semikonduktor, China bener-bener lagi ngebut buat mendominasi industri-industri masa depan. Pemerintah mereka juga nggak main-main, ngasih suntikan dana gede biar perusahaan lokal bisa jadi juara di panggung global. Dan ini tuh bukan cuma soal ekonomi dalam negeri doang. Secara aktif, Cina lagi membangun jalur perdagangan dan keuangan baru yang pusatnya ya mereka sendiri. Para ahli pun udah ngeliat nih arahnya bakal kemana. Lembaga-lembaga keuangan top dunia, sebut aja Goldman Sachs dan PwC, semuanya tuh satu suara. Ekonomi China bakal nyalip Amerika dalam beberapa dekade ke depan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka akan menyalip, tapi kapan tepatnya itu akan terjadi. Lebih dari 140 negara. Itulah jangkauan dari Belt and Road inisiatifnya Cina. Mereka bangun pelabuhan, rel kereta, sama jaringan energi di seluruh dunia. Intinya, mereka lagi bikin jalur sutra versi modern yang sepenuhnya ada di bawah kendali mereka. Dan sekarang, kita masuk ke bagian paling ambisius dari rencana besar mereka, menantang tahta dolar Amerika. Karena mereka tahu, buat jadi nomor satu, mereka harus bisa mutus ketergantungan dunia dari sistem keuangan Amerika. Emang sih kalau kita lihat sekarang, dolar masih jadi raja. Hampir 60% cadangan devisa global itu dalam bentuk dolar. Sementara yuan China baru 2%. Tapi jangan terkejoh sama angka ini. Ini baru permulaan dari sebuah strategi maraton jangka panjang. Coba deh lihat langkah-langkah mereka. Mereka bangun CHIPS, semacam jalan tol keuangan sendiri biar nggak lewat SWIFT-nya Amerika. Mereka luncurin yuan digital. Mereka bikin kesepakatan tukar mata uang langsung sama puluhan negara. Setiap langkah ini tuh dirancang pelan-pelan buat menciptakan dunia yang nggak lagi didominasi sama dolar. Nah, semua strategi ini akhirnya membawa kita ke sebuah kesimpulan penting. Pergeseran kekuatan ini, kalau beneran terjadi, bakal bawa konsekuensi yang gede banget, bukan cuma buat Amerika, tapi juga buat tatanan dunia yang kita kenal sekarang. Buat Amerika sendiri, risikonya besar. Industri teknologi mereka bisa melemah karena ketergantungan sama Cina.
pengaruh global mereka bisa menurun. Dan yang paling bahaya, perpecahan politik di dalam negeri bisa makin tajam soal gimana cara ngadepin Cina. Dan ini nggak akan kayak transisi mulus dari Eropa ke Amerika dulu. Sumber kami bahkan menyebutnya situasi kalah-kalah. Kenapa? Karena ini adalah benturan dua sistem yang beda banget. Demokrasi pasar bebas lawan otoritarianisme terpusat yang bisa menciptakan ketidakstabilan global. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau 80 tahun lalu dunia beralih dari Eropa ke Amerika dan sebentar lagi kayaknya bakal beralih ke China, posisi kita di mana? Apa kita cuma mau jadi penonton atau kita mau ikut duduk di meja buat nentuin masa depan? Menurut kalian, masuk akal nggak kalau China bakal jadi nomor satu dan gertakan Amerika cuma strategi buat bertahan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.